Yang selanjutnya adalah ultimatum bagi setan. Ultimatum buat kamu yang masyarakat jin, makhluk jin. Kamu yang tinggal dalam tubuh saudara-saudara saya malam ini. Kamu yang dari tadi mendengarkan, kamu yang tidak mau pergi, pura-pura tidak mendengar. Pintu terbuka dan keluarlah kamu. Pintu sedang terbuka dan keluarlah kamu. Pergilah kalian. Pengobatan yang dikenal dalam Islam berikutnya adalah teknik pengobatan ruqyah. Dalam bahasa Arab, ruqyah mempunyai arti suatu metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada objek yang akan disembuhkan. Sesuatu tersebut bisa karena ain, mata hasad, sengatan hewan, racun atau bisa, sihir, gila, kerasukan, dan gangguan jiwa. Di dalam Islam, metode ruqyah sering dipakai untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang terkontaminasi oleh jin, juga sebagai penjagaan diri terhadap serangan-serangan jahat dari luar, terkhusus yang sifatnya gaib. Di dalam Islam, ruqyah dikenal dengan ruqyah syariah karena bacaan atau jampi-jampi yang dipakai adalah ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana hukum ruqyah dalam Islam? Sejak zaman Nabi SAW, ruqyah telah ada, bahkan ketika masa jahiliyah. Sesudah kedatangan Nabi SAW, metode ruqyah diperbaharui dengan cara-cara Islami, yaitu ketika surat An-Nas dan Al-Falaq turun. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW selalu membaca kedua surat tersebut dan meniupkannya ke telapak tangan, kemudian mengusapkan ke kepala, wajah, dan anggota tubuhnya. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW dahulu ketika berlindung dari pengaruh mata jin dan manusia, ketika turun dua surat tersebut, beliau menggantikan dengan kedua tangannya dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Auf bin Malik Al-Sijai berkata, dulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi SAW menjawab, perlihatkan padaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Hadis riwayat Muslim. Secara umum para ulama berpendapat bahwa ruqyah itu dilarang kecuali ruqyah syariah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah mantra, tamimah jimat, dan tiwala pelet adalah kemusyrikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ruqyah yang dibolehkan dalam Islam adalah ruqyah yang membacaannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, diambil dari Fathul Majid. Imam As-Suyuti berkata, ruqyah telah dilakukan apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, bacaan ruqyah memakai ayat-ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah Ta'ala. Kedua, bacaan ruqyah memakai bahasa Arab atau yang memiliki makna. Ketiga, meyakininya bahwasannya ruqyah bisa berpengaruh karena izin dari Allah, bukan karena bacaan-bacaannya. Berikut ini kriteria ruqyah syariah sesuai ajaran Islam. Pertama, bacaan ruqyah memakai ayat Al-Quran, doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang diajarkan. 2. Memakai bahasa Arab, kecuali jika tidak bisa. 3. Menjadikan ruqyah sebagai ketergantungan, karena ruqyah hanyalah sebab. 4. Yang menyimpang suatu dari 7 kriteria di atas, maka jelas ruqyah tersebut haram untuk dilakukan. Adapun praktek ruqyah yang dilarang dalam Islam, yaitu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bacaan-bacaan yang dipakai untuk meruqyah tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan dari mantra dan jampi atau bacaan yang diberikan oleh dukun, tukang sihir, paranormal, jin, dan setan. Praktek ruqyah semacam ini jelas dilarang dalam Islam karena telah menyekutukan Allah sebagai satu-satunya penolong. 2. Menggunakan bahasa jam atau non-Arab atau kata-kata yang tidak bermakna. Melakukan ruqyah semacam ini dikhawatirkan mengandung ucapan-ucapan yang terlarang dan menjerumus kepada kemusyrikan. 3. Mendatangkan dukun, paranormal, pesihir, dan peramal. Rasulullah SAW telah melarang seseorang mukmin untuk meminta bantuan kepada mereka. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulamizat berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapa perkara yang dahulu kami melakukannya di masa jahiliyah? Dahulu kami mendatangi para dukun,
Beliau menjawab, janganlah kalian mendatangi para dukun. Hadis riwayat Muslim. 4. Menggunakan jin dalam meruqyah. 5. Banyak berdialog dengan jin. Salah satu fungsi meruqyah adalah untuk mengusir jin dari tubuh yang diruqyah, dan biasanya peruqyah akan melakukan dialog dengan jin sebelum mereka dikeluarkan. Namun jangan sampai berdialog dengan jin malah melupakan dari ruqyah itu sendiri. Seharusnya peruqyah sesegera mungkin mengeluarkan jin dari tubuh pasiennya dengan cara yang syar'i. 6. Menggunakan ruqyah yang melampaui batas. 7. Bermudah-mudahan dalam melakukan ruqyah. Maksudnya adalah peruqyah dengan seenaknya sendiri melakukan ruqyah tanpa berpedoman pada syariat yang ada. Misalnya karena banyaknya pasien yang harus diruqyah, maka si ruqyah membuat cincin yang telah ditulis ayat Al-Quran, lalu ditempelkan pada selembar kertas, kemudian diberikan kepada para pasiennya. Kemudian para pasien menyimpan dan percaya bahwa benda tadi mampu mencegah dan menyembuhkan penyakit. 8. Memukul, mencekik atau semacamnya saat melakukan ruqyah. Cara-cara seperti ini sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan salafus sahih. 9. Menjadikan ruqyah sebagai pekerjaan. Praktek seperti ini termasuk menyimpang karena tuntutan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in tak pernah mencontohkannya. Yang diajarkan adalah mereka melakukan ruqyah untuk menyembuhkan saufara atau keluarganya dengan atau tanpa imbalan. Tujuan utamanya hanya membantu dan memberi manfaat saja. 10. Menjadikan kegiatan ruqyah sebagai peluang bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Peristiwa seperti ini banyak terjadi di masyarakat, di mana kegiatan yang seharusnya menjadi syiar Islam malah menjadi ajang berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Padahal Allah telah melarangnya dan mengancam dalam firman-Nya. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya ruqyah dilarang. Namun jika bacaan dipakai menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya boleh dilakukan. Demikian penjelasan tentang hukum ruqyah dalam Islam. Semoga bisa mencerahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru تدفقت أمطاري قد بت أنتظر اللقاء وشمسه ولظى الحنين يذيبني كالنار وتعطشت عيني لبعد مزاركم هتفت